Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang non-muslim. Perkenalkan, nama saya Saskia Namira Anjani dari kelas 9B akan mempresentasikan hasil rangkuman bab 2 prakarya. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. A. Wawasan kelistrikan. Yang satu, ada pengertian. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Yang kedua, jenis dan manfaat. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktif. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik. Satuan SI untuk arus listrik adalah ampera. Secara konstan, apabila dipertahankan, dapat menghasilkan gaya sebesar 2 dikali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika, yaitu 1. Muatan listrik, kedua, medan listrik, ketiga, potensial listrik, keempat, arus listrik, dan kelima, elektromagnetik. Pembangkitan listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik. Pembangkitan listrik ada pembangkitan listrik tenaga air, pembangkitan listrik tenaga uap, pembangkitan listrik tenaga nuklir, pembangkitan listrik tenaga batubara, pembangkitan listrik tenaga surya, dan pembangkitan listrik tenaga angin. Instalasi listrik rumah tangga. 1. Komponen instalasi listrik. Ada A. Bargainzer, merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke dalam rumah tinggal. Bargainzer memiliki 3 bagian utama, yaitu miniatur circuit breaker, 2. Meter listrik, ketiga, spin control. Pada kanal output, Bargainzer memiliki 3 kabel. Yang ke-1, kabel netra, yang kedua, kabel frasa, yang ketiga, kabel ground. B. Pengaman listrik, berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal. 2 jenis pengaman listrik, yaitu 1. Pengaman lebur listrik biasa, dan yang kedua adalah pengaman listrik termos. Saklar atau yang dikenal switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar terdiri dari 3, tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan sangat tinggi. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar ada inbow dan outbow. Berdasarkan fungsinya, saklar ada on-off dan push-on. Berdasarkan jenis per unitnya, saklar ada tunggal dan majemuk. D. Stop kontak, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dan aliran listrik. Berdasarkan bentuk secara fungsinya, stop kontak kecil dengan 2 lubang kanal dan stop kontak besar dengan 2 kanal AC. Berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak ada inbow dan outbow. Steker atau colokan listrik berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuknya, steker ada yang besar dan kecil. Kabel, komponen listrik yang menghantarkan energi listrik ke sumber alat listrik. Adapun peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi. A. Test pen, alat bantu pengukur sederhana. B. Solder, alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian. C. Penggaris siku, mengukur siku dari suatu hubungan. D. Pahat, membuat lubang pada kayu. E. Gunting seng, memotong seng atau sejenisnya. F. Ketam, memperluas permukaan kayu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam perkataan. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.